Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Kurniawan, NIM T2019-1244. Di sini saya ingin menerangkan kepada teman-teman tentang perkara sholat duha. Sholat duha sendiri merupakan sholat yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam pengerjaan sholat duha ini, sholat duha dikerjakan pada saat matahari terbit ataupun di pagi hari setelah sholat subuh. Adapun sholat duha ini, hukumnya ialah sunnah, ataupun bila dilakukan akan mendapatkan pahala, dan bila tidak dilakukan, tidak apa-apa. Sholat duha ini merupakan sholat yang banyak sekali keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dapat memperlancar rezeki, dapat menjadikan seseorang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat menjadikan suatu amalan sehingga dapat bisa mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu keutamaan salat duha ataupun waktu duha ini dijelaskan Allah dalam surat Ad-Duha yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Yang artinya, demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam bila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh kemudian itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah ia mendapatimu sebagai seorang yang yatim, lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai seseorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk, dan dia mendapatimu sebagai seseorang yang kekurangan, lalu dia memberimu kecukupan. Dan maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghargainya, dan tetap terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Dari keterangan tersebut bisa kita simpulkan bahwa sholat duha merupakan sholat utama. Asbabun nuzul dari sholat duha ayat pertama sampai ayat ketiga ialah di mana Jundub berkata, Nabi SAW merasa kurang enak badan sehingga beliau tidak salat malam selama 1 atau 2 malam. Lalu datang seseorang wanita yang berkata kepada beliau, Wahai Muhammad, aku melihat setanmu, maksudnya Jibril, telah meninggalkanmu. Lalu Allah menurunkan ayat pertama sampai ketiga surah Ad-Duha ini sebagai penenang ataupun peringan hati Nabi Muhammad SAW. Zaid bin Arqam berkata, telah beberapa hari lama malaikat Jibril tidak datang kepada Nabi Muhammad SAW. Maka istri Abu Lahab, Ummu Jamil berkata, aku berpendapat bahwa sahabatmu Jibril telah meninggalkanmu dan marah terhadapmu. Maka Allah menurunkan surat Ad-Duha ayat 1 dan 3 ini. Sumber lain bersumber dari kaulah nenek khas
pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada seekor anjing masuk ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anjing itu mendekam di bawah ranjang beliau hingga mati. Saat itu sudah 4 hari lamanya wahyu tidak turun kepada beliau. Beliau lalu bersabda, "Wahai Allah, apa yang terjadi dalam rumahku hingga malaikat Jibril tidak mendatangiku?" Lalu Allah menjawab, "Pada saat aku menyapu dan membersihkan rumah, tidak sengaja seekor anak anjing yang mati yang berada di bawah ranjang ikut tersapu. Kemudian aku mengeluarkan anak anjing itu. Pada waktu itu aku lihat tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gemetar kedinginan, padahal beliau mengenakan jubah. Jika wahyu akan turun, tubuh beliau biasanya gemetar seperti itu. Maka Allah menurunkan ayat Ad-Duha surat pertama sampai kelima. Hadis Tarbani Ibnu Abi Syaibah di dalam musnadnya. Surat Ad-Duha ini menjadi surat penenang bagi Nabi Muhammad SAW ketika beliau sudah lama tidak mendapatkan wahyu ataupun mendatangi Jibril datang ke rumahnya. Maka di saat itu pula Nabi Muhammad SAW pun bersedih, sehingga Allah menurunkan surat Ad-Duha ini sebagai penenang ataupun obat hati bagi Nabi Muhammad SAW, bahwa kenyataannya adalah Allah tidak meninggalkanmu, wahai Muhammad. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.